Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam rangkaian Isra Mi'raj, Rasulullah telah melihat syurga dan neraka. Tentu saja, gambaran mengerikan yang ada pada neraka. Manusia-manusia penghuninya berbuat dosa. Namun ada penduduk neraka yang tak dikenali atau dilihat oleh Rasulullah SAW. Lalu siapa sajakah mereka? Mengapa mereka berada di neraka? Lalu apa yang akan terjadi kepada mereka? Calon penghuni neraka. Penyebab manusia tergelincir ke dalam neraka adalah tingkah laku dan lisannya. Bahkan Rasulullah SAW sudah menyebutkan dalam hadis mengenai penyebab banyaknya manusia masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak dimasukkan orang dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Namun sahabat beriman, tak sedikit pula yang tergelincir ke dalam neraka karena kelakuannya. Bahkan golongan ini tak dikenali oleh Rasulullah SAW. Hal ini karena dosa golongan tersebut tak pernah dilihat oleh kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, ada dua orang penghuni neraka yang belum pernah terlihat olehku saat ini. Pertama, orang-orang yang membawa cemeti seperti seekor sapi yang digunakannya untuk melecut manusia. Kedua, wanita-wanita berpakaian namun seperti telanjang dan pandai merayu. Rambutnya disasak seperti punuk unta yang miring. Mereka tak dapat masuk surga, bahkan tidak akan pernah mencium wangi surga. Padahal wangi surga dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Lelaki yang mencambuk sesama. Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang-orang yang membawa cambuk dan melecut manusia diartikan sebagai kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki. Hal ini adalah hal yang tercela, namun sudah banyak terjadi. Hal ini sejalan dengan yang terdapat dalam Markas Al-Fatwah. Orang yang melakukan hal ini adalah polisi atau para pembantu penguasa yang zalim. Mereka bisa menyiksa manusia yang lain dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki. Mereka mencambuk dengan alasan yang tak jelas. Jika mencambuk dengan alasan yang benar, tentu tidaklah menjadi masalah karena sudah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah An-Nur ayat 2. Tapi jika mencambuk tanpa alasan yang jelas, ia adalah penghuni neraka. Wanita berpakaian tapi telanjang. Wanita yang berpakaian tapi telanjang ini dijelaskan dalam Ibnu Abdil Bar radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa mereka adalah para wanita yang memakai pakaian yang tipis yang menggambarkan bentuk tubuhnya. Pakaian tersebut belum menutupi anggota tubuh yang wajib ditutupi dengan sempurna. Mereka memang berpakaian, tapi pada hakikatnya mereka telanjang. Golongan kedua ini juga dijelaskan oleh Ibnul Jauzi. Wanita itu diartikan menjadi 3. Pertama, wanita yang memakai pakaian tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya. Wanita seperti ini memang memakai jilbab, tapi sebenarnya dia telanjang. Kedua, wanita yang membuka sebagian anggota tubuhnya yang wajib ditutup. Wanita ini sebenarnya telanjang. Ketiga, wanita mendapatkan nikmat Allah tapi kosong dari syukur kepadanya. Selanjutnya, para ulama juga menjelaskan tentang wanita yang menata rambutnya seperti punuk unta. An-Nawawi menjelaskan bahwa para wanita-wanita itu membesarkan kepalanya dengan kerudung khimar, serban atau imamah, dan selainnya, yaitu dari sesuatu yang digulung di atas kepala sehingga menyerupai punuk-punuk unta.
Sejalan dengan itu, Al-Qadlih Iyad menyatakan bahwa mereka memilih jalinan rambut dan mengikatnya sampai ke atas, lalu mengumpulkan di tengah kepala. Maka menjadi seperti punuk unta. Jika dilihat, pendapat keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membuat rambut kepala terlihat banyak atau lebat dari yang semestinya dan menaikkannya di atas kepala, bukan di belakang kepala, sehingga menyerupai punuk unta. Mereka itulah calon penduduk neraka yang tak dikenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat beriman, itulah dua golongan yang tak bakal dilihat oleh Rasulullah karena beliau tak mengenalinya. Mereka adalah orang-orang yang tak dapat mencium bau surga, padahal bau surga dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dicapai dengan patuh pada perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini adalah sebuah kewajiban bagi hamba kepada Rabb-Nya. Hal ini sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.